Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang sangat saya hormati, kita bersyukur kepada Allah, pagi ini kita masih tetap dijadikan hamba Allah yang soleh. Hari ini saya akan berbicara masih tentang sholat ya. Menurut bapak-bapak ibu, khusyuk itu wajib apa sunnah? Khusyuk itu wajib apa sunnah? Wajib. Saya ulang ya Pak. Sunnah. Enggak apa-apa Pak. Kita ini mumpung masih diberi kesempatan hidup ini. Khusyuk itu artinya ingat Allah waktu sholat ya. Ingat Allah waktu sholat, lalu yang sholatnya itu menjadikan khusyuk itu artinya tunduk Pak. Khusyuk itu artinya ya tunduk patuh kepada Allah itu khusyuk. Nah itu khusyuk dalam sholat itu hukumnya wajib apa sunnah? Yang keras Pak. Sudah. Berarti kalau tidak khusyuk Dosa. Dosa apa? Dosa. Ayo yang keras Pak. Dosa. Ya dosa. Dosa. Jadi istighfar kita itu istighfar tidak jauh-jauh soal kejahatan yang lain, bukan yang lain ya. Kita sholat dalam keadaan yang lalai itu ya, itu sudah dosa. Kita mohon ampun kepada Allah. Kita baca istighfar, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sama-sama sekali lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya ini ya masih terus Pak, setiap hari itu berpikir apa yang harus saya sempurnakan dalam sholat saya itu. Selalu berpikir Pak, apa ya? Baik Pak ya, saya kutipkan saja di buku ini halaman 84. Saya mengutip pendapatnya Abu Toha Muhammad Yunus bin Abdus Sattar. Setuju dengan pendapat Bapak tadi. Setuju. Artinya khusyuk itu wajib. Bagi yang mampu Pak. Bagi yang mampu ya. Lah kalau bagi yang tidak mampu bagaimana? Tapi sebenarnya tidak ada alasan orang tidak mampu. Tidak ada alasan. Kan khusyuk itu kan ada prosentasenya Pak. Ada yang khusyuk 1%, ada yang khusyuk 100%, kan gitu Pak ya. Itulah. Masa 1% aja tidak bisa. Itu loh. Masa sih Pak khusyuk 1% saja tidak bisa. Supaya menggugurkan kewajiban itu. Menggugurkan kewajiban itu. Sholatnya sah, karena pendekatan kita kan pendekatan fikih.
Zuhur 4 rakaat itu sudah sah, panjenengan itu sudah sah, ibu-ibu sudah sah. Tetapi ada satu hal yang masih ketinggalan, yaitu sholat yang bisa belum merubah keimanan dan akhlak kita kepada Allah itu. Baik ya Pak ya. Beliau mengatakan begini, ada beberapa alasan mengapa khusyuk itu sholat. Nanti saya ajari Pak, saya ajari supaya khusyuk yang minimalis. Ya. Sudahlah begini Pak ya. Apa sih artinya Bismillahirrahmanirrahim? Nah iya Pak. Nah kalau Bapak mau ya mengangan-angan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengasih kepada saya, loh. Diangan-angan aja lah. Apa saja yang terjadi pada saya itu atas dasar kasihnya Allah, loh gitu. Masa gitu aja nggak bisa Pak? Saya diberi sakit itu mesti rahmatnya Allah. Rezeki saya hari ini turun drastis, yaitu karena Allah, rahmatnya Allah. Saya bertemu dengan orang ngomongnya itu menyakitkan hati itu ya, gitu ya. Menyakitkan hati. Ngomong kayak gitu ya. Orang berpendidikan ngomongnya kayak gitu ya. Ya itu kita yakini saja. Orang itu dikirim kepada Allah untuk mengasihi saya. Kalau kita ketemu dengan orang yang memuji saja, kita nggak akan ada peningkatan, Pak. Tapi kalau ketemu dengan orang yang ngomongnya menyakitkan hati kan, itu kan sebetulnya bonus. Hari itu kalau nggak ketemu dia kan kita nggak latihan sabar, Pak. Ya. Nah, kalau sabar berarti dapat pahala, toh. Berarti orang itu dikirim Allah ke saya itu untuk menambahi pahala saya lah. Masa begini aja nggak bisa? Apa alasan? Bismillahirrahmanirrahim. Diangan-angan. Masya Allah. Allah itu sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu sayang kepada almarhum bapak saya. Sayanglah. Wong saya ini bisa berdiri begini nih ya, karena didik ayah, didik bapak saya untuk jadi orang baik. Pasti sayanglah Allah di dalam kubur bapak saya, ibu saya di sana. Sayang. Pokoknya ya kalau sudah begitu kan sudah ada khusyuk itu Pak, ya toh? Sudah ada khusyuk toh? Ah sudah, berarti sudah yang kewajiban itu sudah kita lakukan. Cuma minimalis, gitu loh Pak. Minimalis. Enggak ada alasan sebenarnya. Coba sekarang ya. Jadi berarti mencoba memaknai yang kita baca itu yang lebih luas. Jangan hanya terjemahan, gitu loh Pak. Jangan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, jangan gitu. Itu ditempelkan pada dirinya. Gitu. Anak saya kok masih begini, ya itu, ya sudah itu pasti sayangnya Allah kepada saya, kepada anak saya. Ya itu saja dimaknai bagaimana sih sayangnya Allah. Saya kok masih hidup, ya teman-teman seusia saya kok banyak yang sudah meninggal ya. Berarti Allah sayang kepada saya supaya kamu mati jangan hanya membawa pahala yang hanya sekian. Kamu saya kasih hidup supaya ada tambahan sedikit gitu. Kamu saya beri hidup supaya kamu ada kesempatan untuk memohon ampun, supaya kamu besok matinya tidak membawa dosa. Masa gitu aja tidak bisa? Tidak ada alasan. Saya kan bukan dari pondok pesantren. Iya, sekarang bukan dari pondok pesantren, tidak tahu artinya. Masa mengembangkan gini aja? Mau enggak? Saya kira bapak ibu itu mau. Oh bisa, tapi mau apa enggak? Makanya saya selalu mengatakan jangan mengejar kuantitas. Jangan mengejar kuantitasnya, tapi kualitasnya. Sebab kuantitas itu sunnah. Hitungan itu sunnah. Sedangkan tadi bapak mengatakan, saya nurut bapak, ya, nurut bapak. Sedangkan kualitas salat itu wajib. Bisa Bu ya kira-kira Bu ya? Bu, bapak bisa ya Pak ya? Ya Allah.
Bisa ya Pak ya? Oh dihayati aja lah. Kita nggak ngerti kata per kata ya sudah ya. Kata per kata artinya nggak bisa ya sudah ya. Yang itu aja lah. Gitu. Jadi tidak ada alasan, tinggal mau apa tidak. Belum saya ini bicara alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa sih yang kurang pada Bapak itu? Oh, ya apa sih yang kurang Bapak? Bapak menyebut, Ibu menyebut kurang, itu karena menggunakan ukuran-ukuran rasa, bukan ukuran akal. Gitu loh Pak. Tidak menggunakan ukuran rasa, tapi tidak menggunakan akal, tapi rasa. Gitu. Ya itu Pak. Saya tunjukkan lagi. Pokoknya ada kemauan gitu aja. Tapi ini nanti aja. Yang penting untuk minggu-minggu ini, bulan-bulan ini Ar-Rahmanur Rahim aja lah. Itu aja sudah gugur lah. Kewajiban kita sudah gugur toh. Sudah khusyuk berarti toh. Sudah khusyuk, menundukkan hati, menenangkan hati melalui sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini untuk nanti untuk berikutnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah atau tanpa Sayyidina silakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Keluarganya Muhammad. Nah, sekarang kan berarti Bapak harus hafal loh. Keluarganya Muhammad itu siapa? Betul Pak ya? Nah kalau nanti itu kalau mau khusyuk kan sederhana. Bapak kenapa tidak silaturahim dengan Aisyah, silaturahim dengan Khadijah, silaturahim dengan Fatimah, silaturahim melalui wa ala ali Muhammad tadi, dengan keluarga Muhammad. Nah, berarti kan kita harus hafal keluarganya Nabi Muhammad, ya Pak ya. Nah itu berarti kan panjenengan harus hafal. Mau apa tidak? Masa menghafalkan yang lain-lain hafal, harganya ini berapa, harga berapa, hari ini ada diskon berapa, waru kabeh, masa ngapalno ngene enggak itu? Nama-nama istri Nabi. Ya saya ya menghafal Pak. Kadang-kadang saya kalau mau tidur ya saya hafal, istri Nabi itu saya hafal. Kok kelewatan satu itu siapa ya? Untuk nanti persiapan waktu sholat itu supaya enggak ini. Siapa istri Nabi itu? Istri Nabi itu siapa? Diurut ya berdasarkan tanggal pernikahannya ya. Ya. Lah kenapa Bapak tidak apa? Berarti kan bukan karena tidak bisa, karena tidak ada kemauan. Loh iya toh Pak ya? Saya kalau hari ini hafal jangan dikira otomatis Pak. Nah saya berjuang. Saya berjuang untuk apa? Khadijah. Setelah Khadijah wafat terus nikah dengan namanya Sauda. Sudahlah enggak usah bin-binnya enggak usah lah supaya enggak bingung. Khadijah. Lah Islam ini berkembang ya Pak. Apa bisa tanpa Khadijah? Ya, Khadijah kan luar biasa. Khadijah. Setelah itu kemudian Sauda bin Zum'ah. Setelah itu kemudian Aisyah. Kemudian Hafsah. Kemudian Zainab binti Huzaimah. Kemudian Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah. Zainab binti Jahsh. Jadi dia ya sembuh ya apa caranya, betul ngulang, ngapalno, tapi yang penting kan Allah tahu. Oh, waktu ngapalno ya, gitu. Ngapalno untuk peningkatan kualitas sholatnya. Berarti Bapak kan berarti duduk atau apa lagi sedang berpikir tentang sholatnya. Nah kan begitu tuh Pak ya.
Zainab binti Jahsy, kemudian Ummu Habibah. Ya saya apa? Masih banyak Pak, lah belum anaknya. Jadi kita berpikir begitu itu supaya kita ini sambung dengan wa ala ali Muhammad. Nah sekarang saya tanya, cucunya Nabi itu keluarga Muhammad apa enggak? Ya keluarga toh. Hasan dan Husain. Mengapa tidak kita sapa? Dua cucu ini kan kesayangan Nabi. Lah kalau saya mau mendoakan cucunya Nabi, betapa senangnya Nabi. Ya Pak ya. Itu ada kemauan apa tidak. Makanya ini harus diprogramkan, Pak. Harus diprogram, betul. Harus diprogramkan. Tidak ada Pak, itu langsung mari ceramah langsung bisa khusyuk, enggak bisa Pak, itu butuh ya usaha lah gitu Pak, usaha. Belum lagi nanti saya berbicara assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Salam ya Allah, berikan sholawat dan salam untuk orang-orang yang baik-baik. Orang-orang yang baik-baik. Siapa orang baik-baik itu? Pak, orang yang baik-baik itu loh sinten? Siapa Pak? Loh ini ada Pak Wakil itu. Wah, siap Menteri. Alhamdulillah. Siapa orang baik-baik itu siapa? Siapa? Kalau tadi itu jelas keluarganya Nabi Muhammad. Ada yang tidak keluarga Nabi Muhammad tapi orang soleh-soleh. Kita ini disuruh silaturahim yang banyak Pak, dengan orang-orang yang dulu-dulu itu. Wa ala ibadillahis sholihin. Nah soleh siapa? Ayo. Sahabat Nabi. Jangan sebut sahabat Pak. Kalau sebut sahabat itu nanti Bapak nggak punya sambungan secara khusus. Tuh, paham loh? Tolong sebutkan. Nah kan gitu toh? Loh kan gitu toh Pak ya? Kenapa Bapak tidak menyapa Abu Bakar? Abu Bakar itu dijamin masuk surga. Berarti kan Bapak harus hafal 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Mereka sudah wafat, tidak bisa dengan WA Pak. Mengucapkan selamat itu, salawat itu, tidak bisa dengan WA. Ya pakai sholat itu toh. Nah kenapa kita memutus kabel kepada Abu Bakar? Siapa lagi? Umar loh. Umar itu kan orang hebat tuh Pak. Wahyu itu banyak turun itu, ada beberapa wahyu turun itu hampir persis dengan komentarnya Umar kok. Banyak ya. Jamin masuk surga. Kenapa? Tidak kita sapa. Jawabnya kan sederhana, tergesa-gesa. Mengapa tergesa-gesa? Kita ngejar kuantitas. Atau mengapa tergesa-gesa? Ya karena kita rasanya komunikasi dengan makhluk biasa-biasa saja itu merasa lebih penting. WA itu memang orang biasa-biasa aja semua Pak. Iya toh Pak? Itu orang biasa-biasa aja. Siapa? Ya biasa-biasa. Kenapa kita tidak berhubungan dengan orang penting? Ya berarti harus hafal. Saya hafal Pak, tapi jangan dikira Pak untuk menghafal ini berapa minggu, terutama untuk otak saya yang usianya sudah 67 begini. Usia Bapak berapa? 6. Gampang nih Pak. Gampang ini. Ya. Apa itu? Bagi yang tua-tua itu. Mau tapi jangan enggak mau putus asa. Saya tunjukkan pada Allah, saya ini lagi menghafal ya Allah. Saya ingin jadi orang baik. Siapa tahu bahwa kita menjadi baik itu karena ada sambungan itu. Wallahu a'lam. Nah, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin itu sendiri gambaran. Kalau kamu tuh jadi orang baik, enggak bisa kamu sendiri. Kamu lepaskan dari orang-orang ini yang baik-baik itu gitu loh Pak. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Itu berarti kita
kami itu berarti untuk menjadi soleh itu tidak bisa secara pribadi, harus ada keterkaitan dengan orang-orang soleh yang terdahulu. Ya, kok apa teman-teman ceramah pagi ini? Ya mohon maaf ya. Kok apa temenan ceramah pagi ini ya? Tapi ya gimana lagi Pak ya? Ya mohon maaf. Ini di luar yang saya siapkan. Kok muncul kata-kata itu apa ini? Ya saya menghafal Pak, Ashabul Kahfi itu saya hafal, apalagi ya Ashabul Kahfi itu saya menghafal 10 hari itu tidak hafal Pak. Iya Pak. Muksalmina, Tamliho, Martunis, Nainuwis, Sariyulis, Runawanis, Falyastatunis, itu toh. Itu karena nis-nisnya itu Pak. Engko bronis Saya hafal, kenapa? Karena saya disuruh menyapa orang-orang soleh. Sebelum Nabi, lah Ashabul Kahfi kan sebelum Nabi Muhammad. Enggak Pak ya? Buktinya apa? Kan di situ Quran itu turun berbicara tentang Ashabul Kahfi. Berarti Nabi Muhammad kan baru tahu ada Ashabul Kahfi setelah ada Quran. Itu. Nah, kenapa tidak kita sebut? Orangnya mulia disebut dalam Al-Quran. Nah, gitu. Jadi ada kemauan apa tidak? Ya sudahlah, pokoknya yang penting itu ada pengguguran kewajiban lumayan, dan ini bertahap. Lalu di sini mengapa wajib itu? Aku nurut bapak lo Pak. Saya nurut bapak ibu. Wajib apa enggak? Wajib. Wajib apa enggak? Wajib. Wes, aku nurut sampai. Satu, lupa Allah itu boleh apa enggak Pak? Lupa Allah itu boleh apa enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Sebab ketika kita lupa Allah, itu saat itu setan masuk pada jalur kita. Min syarril waswasil khannas itu artinya min syarril waswasil khannas itu adalah dari kejahatan setan yang kemudian mundur teratur ketika orang itu tersambung dengan Allah. Nah, maka di dalam ayat Al-Quran itu ada, kalau kamu itu putus hubunganmu dengan Allah, saat itu kemudian ganti yang menyambung adalah setan, hawa nafsu. Ya, gitu. Jadi lupa Allah itu boleh kan enggak? Ya. Tidak boleh. Berarti lupa Allah dalam sholat? Tidak boleh. Lupa Allah di luar sholat boleh enggak? Tidak boleh. Tidak. Apalagi, loh gitu loh, logikanya itu. Ya soal 2 rakaat hanya ingat beberapa menit, lumayan Pak, lumayan. Berarti sudah khusyuk cuma sekian persen, tapi sudah bagus, sudah bagus. Coba sekarang Bapak buka surat Al-A'raf 205 ya. Surah Al-A'raf 205. Sudah Bu, ketemu Bu? 205. Ada Bu? Bunda tolong dibaca ujung ayat saja Bu. Beberapa kata dari ujung ayat, mulai wala takun. Ujung ayat saja. Ayo Bu. Wala takun. Ya. Ujung ayat saja Bunda. Iya, coba semuanya. Wala takum minal ghafilin. Lagi wala takum minal ghafilin. Wala dan janganlah takun engkau menjadi minal ghafilin, termasuk orang-orang yang lupa lah. Itu enggak boleh. Itu
lupa di luar sholat tidak boleh, apalagi di dalam sholat. Itu logikanya. Nah, ada lagi itu Pak, kalau mau bawa itu Ar-ra'aital itu Pak, Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ya betul ya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Terus itu kan itu orang yang lupa dalam sholatnya loh, celaka lah. Wail itu celaka, akan merasakan ketidaknyamanan ya, dunia akhirat. Orang yang sholat, yang sholatnya itu lalai. Jadi lupa Allah di luar sholat saja tidak boleh, apalagi di dalam sholat. Baik, lupa Allah. Kemudian Bapak Ibu lihat di surat ini Al-Qalam surat nomor 68 ayat 43. Khusyuk itu tadi apa artinya? Tunduk. Nah, ada 43? Ada Pak? Sudah? Ayo silakan, siapa baca itu? Ya, artinya apa Bu? Ya, nah pandangan itu tentang orang kafir Bu. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Itu khashi'ah itu orang kafir loh. Hari itu orang kafir khusyuk. Hari itu orang kafir khusyuk, tunduk kepada Allah, matanya tertunduk. Nah, khasyiah khusyuk. Lah orang kafir aja khusyuk, tunduk ketika melihat siksa Allah. Nah masa orang muslim tidak? Itu khasyiatan absaruhum tarhaqum dhillah, surat Al-Qalam. Ini banyak yang tidak hafal surat Al-Qalam, tapi kalau lagu apa ikan dalam kolam hafal. Kolam. Oke ya Pak ya. Lalu berikutnya, mabuk itu boleh apa enggak? Boleh apa enggak mabuk? Ya boleh kalau mabuk kendaraan tuh Pak. Mabuk cinta boleh enggak? Nah, boleh kalau untuk istrinya tuh. Senang. Istri itu perjuangannya luar biasa Pak. Mohon diingat ya. Istri itu perjuangannya berat loh Pak. Papahnya berapa putranya Pak? 3. Enggak main-main Pak, diberi 3. Bapak berapa? 2. Yang melahirkan siapa? Yang melahirkan istri. Nah Bapak bagian apa? Berat. Iya Pak, sekarang enggak seberapa berat Pak. Dulu ketika ekonomi Bapak masih merangkak, istri Bapak kok mau diajak melarat itu loh. Iya tak Pak? Iya sekarang Bapak usia sekian sudah ekonominya mapan, istrinya Bapak kok gelem diajak melarat itu loh. Sing tahu melarat loh, sing mohon maaf, sing tahu suki langsung keturunan ya enggak, saya enggak ngomong itu wis. Saya masih ingat istri saya
Saya ajak montang-manting ini, belum punya rumah ke sini. Itu belanja itu dilihat ini, guys. Daster hanya boleh setelah 6 bulan. Tuku, apa itu? Ngangsur rumah, itu beli kursi aja tuku kursi, kloso ae, kloso. Apa mas? Iku kok ambien dik, kalau panas ambien. Barang mesti duit tuku kursi, lo jarine ambien. Iya saya juga. Kok mau lho Pak? Kok mau? Belum lagi watak Bapak. Iya Bapak sekarang kelihatan santun, sabar ya kan saiki Pak. Ayo betul enggak? Nome ban sama dulu kan murah-murih kan toh. Betul loh Pak. Lo kok gelem kok gak jaluk pegat? Enggak, ini betul enggak Pak? Temperamen. Kok ayo gak sepiro murah-murih gitu. Belum hamil, belum melahirkan, belum menyusui, belum. Bapak sekali-kali merenung tentang kehebatan istri itu loh Pak. Jadi syukur. Saya kalau zikir itu mesti saya bersaksi istri saya orang baik, masukkan ke surga. Saya saksinya bahwa istri saya orang baik. Tahu ngomong udah sampai? Hah? Zikir kemarin sembahyang saksi. Saya bersaksi istri saya orang baik gitu loh Pak. Ngomongin aja abot ya sama. Mau dicerin ini ya bojoku dhisik kudu bersaksi bahwa suamiku orang baik. Loh kok ngono? Umpamanya ibu-ibu itu sekarang itu hidup pada era sekarang ini. Ibu-ibu mungkin sudah minta cerai Pak Adien. Minta cerai. Sekarang ini kan jumlah perceraian kan tinggi sekali. Dan itu kebanyakan kan atas tuntutan istri. Mohon maaf ini Pak ya, jadi tidak menyinggung loh Pak, enggak. Saya yang umumnya saja gitu loh, umumnya saja. Saya tidak menyinggung orang per orang. Tapi betapa perempuan itu memang jasanya besar. Nah Bapak kalau tidak percaya, saya ngomong begitu, silakan Bapak buku baca doa zikir afirmatif. Itu ada statement toh, la ilaha illallah, tidak ada yang bisa memasukkan surga untuk istri saya yang baik itu kecuali Engkau ya Allah. Lihat itu Pak. Saya tulis, saya tidak hanya ngomong. Saya juga bersaksi, bapakku orang baik, ibuku orang baik, mertuaku baik. Masukkan surga, ampunilah. Ada. Saya tulis itu Pak. Nah, kalau gelem ngomong ngono kan sembahyang bisa ngomong ngono kan api, seneng bojone ya Pak. Kok khusyuk? Pak, ndongakno awak. Sarapan biasa kali kerupuk, tambah kerupuk. Lalu kita ini Pak ya, berbuat baik itu sangat mudah, tapi tidak kita lakukan. Apalagi kalau sudah sama-sama sepuh, gitu Pak ya. Ya Allah, 2 orang saja di rumah, kayak saya sama istri saya. Insya Allah kok bisa saya sampai melalui liku-liku perjalanan begini. Sampai kadang mikir bojoku kok gelem meteng ping 7 lu kok gelem. Kalau prosesnya sih gelem podo. Ngelahirno iki lho Pak. Kok gelem. Anak-anak saya dididik bahasa Jawa sing halus, telateni bojoku. Ngaji terno mulai dijemput. Ngono-ngono ya. Ayo kita gitu-gitu kita rubah dengan sholat ini. Oke ya. Tadi itu apa? Mabuk boleh enggak? Enggak boleh toh? Enggak boleh. Nah, sekarang Bapak baca surat An-Nisa ayat 43. Mabuk di luar sholat boleh enggak? Tidak. Mabuk di luar sholat boleh enggak? Tidak. Yang tegas. Tidak. Apalagi mabuk di dalam sholat.
Coba sama lihat surat An-Nisa. Orang mabuk itu ingatannya beres? Nah, orang ingatannya tidak beres selama sholat itu tak terhitung mabuk. An-Nisa berapa tadi? Apa? 43. Ayo, ada yang baca, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, Ya. janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Loh, iya toh? Jangan kamu sholat ketika kamu mabuk. Kalau bapak mabuknya bukan karena minuman, Pak. Urusan itu loh, Pak. Urusan. Ruwet. Omongane bojo lagi mencucu terus gak eling Allah belas. Iki ciri sing wong lanang-lanang gini. Pak kok gak menyuruh perempuan untuk bersaksi bahwa suaminya orang baik. Nanti minggu pengajian berikutnya aja, sabar ya. Sabar. Iki khusus ngarep wong lanang lah, ngarep wong lanang untuk terus mau marah pada istri itu ditahan, ngomong yang menyakitkan hati itu ditahan. Pokoknya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tidak bisa menyenangkan full itu ya jangan menyakiti sudah. Orang itu tambah tua tambah muring-muringan Anda. Orang kalau tambah tua tambah mudah marah Anda. Iya. Nome marah, tuae marah. Kapan su istri itu disuguhi kesabaran, keriangan? Ya, nek iso ya ojo tuwa ojo tambah marah ngono ya tambah khusyuk. Masya Allah. Ya lah Pak ya. Di situ mabuk di luar sholat aja enggak boleh apalagi. Bapak jangan merasa ada yang berat, pokoknya yang minimalis enggak apa-apa, sudah tidak menjadikan dosa sholat itu karena Bapak sudah tuh. Nah, tadi itu Pak, belum saya sebut sahabat Nabi itu banyak apa enggak? Ribuan apa enggak? Ribuan. Tolong sebutkan 10 saja. Tolong sebutkan 10 saja. Bapak kan enggak tahu tuh. Lah kalau Allah tanya kenapa kamu kok enggak tahu? Wong kon iku ya akuntan. Iso ngitung sembarang mosok ngapalno sahabatku sing apik-apik 10 gak iso. Bukan Pak Wahyu, bukan Pak Wahyu. Oh, semua apa itu? Bukan. Iki nggone menyinggung Pak Wahyu sarapannya diboikot gak situ. Iya, Pak. Kok dihafal? Banyak, Pak. Makanya saya hafal cari Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy'ari, Abu Dzar al-Ghifari, Abu saja, Ibnu Mas'ud, hafal sambil merenungkan, ya Allah ini sahabat ini kok baik sekali ya. Oke ya Pak ya, berarti sholat mabuk tidak boleh. Lalu Bapak baca surat Toha. Surat Toha itu surat nomor 20. Ya Pak ya. Tujuan sholat itu adalah inilah Pak. Tujuan utama sholat itu adalah ingat Allah. Oh iya, ayat 14 Pak. 14. Nah. Sudah Pak? Apa Bu? Silakan Bu dibaca Bu, yang keras. Saya dengar Pak.
Wah itu, ya kan? Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Wa aqimis sholata lidzikri. Oleh karena itu, lakukan sholat, dan sholat itu tujuannya adalah mengingat aku, gitu Pak ya. Nah, mengingat aku, mengingat aku. Aku itu siapa? Aku dengan segala nama-namanya itu, sifat-sifat Allah itu. Itu loh. Aqimis sholat, maka dirikan sholat itu untuk menyebut, untuk mengingat aku. Gitu. Lah kalau tujuan sholat itu, lalu kok kita lupa tidak itu, berarti kan sholat kita kan gagal. Ya Pak ya. Tujuanmu kemana? Ke Wonokromo. Saya membeli apa kalau ke Wonokromo pasar gitu? Daster, ya wes. Iya nek nak ndukur mang larang Bu galem nang isara wis. Nek ndukur larang isara. Kalau mana daster sing sodokno cacat titik-titik wis tambah murah man. Nang Solo. Oke. Tujuanmu kok ke Wonokromo beli apa? Saya beli daster. Oke. Lah kalau tujuanmu ke situ kok pulang enggak bawa daster? Kan berarti sia-sia toh. Ya toh, Pak? Tujuanmu ke sana adalah ngantarkan surat. Lah kalau kamu suratnya kamu bawa pulang, berarti kamu itu transportasi sekian banyak itu untuk apa? Loh, tujuan sholat. Yaitu alasan-alasan mengapa Syekh Abu Satar tadi tujuan sholat itu adalah untuk apa? Mengingat Allah. Lah gitu loh Pak. Mengingat Allah. Itu surat apa tadi? Toha. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Wa aqimis sholata lidzikri. Jadi kalau saya singkat menjadi satu ya, kenapa kok wajib tadi lupa di luar sholat itu tidak boleh, apalagi dalam sholat. Yang kedua, kafir saja itu khusyuk ya, apalagi kita yang muslim harus khusyuk. Lalu mabuk tidak boleh di luar sholat, apalagi dalam sholat. Kemudian tujuan sholat itu adalah ingat Allah. Itu kalau Bapak mudah-mudahan ingat kan gampang toh Pak. Luka main, selesai. Lu tadi apa? Lupa. Kafir, orang kafir. Mabuk. Ingat, selesai. Ada 4 alasan. Luka main. Ya. Ayolah Pak, ayo sama-sama saya berusaha sedemikian rupa gitu, untuk berjuang bagaimana sholat kita itu lebih baik, kemudian lebih membuat kita itu punya optimisme gitu loh Pak. Optimisme. Lalu sujud. Nah sekarang Pak, orang bertanya gini, tujuan sholat tadi apa? Mengingat Allah. Boleh enggak sholat mengingat rokok? Apa? Berarti enggak boleh? Enggak boleh. Lihat-lihat Pak. Nah kalau saya sujud, ya Allah, saya ini merokok terus.
mohon ya Allah, saya ini dibantu untuk tidak merokok. Masa nggak oleh? Loh, katanya ingat Allah, memang ingat rokok, tapi itu ujungnya kan minta tolong Allah untuk menghindari rokok. Sholat ingat janda boleh enggak? Pak. Boleh toh? Ya wis, cerdas sampean. Loh iya Pak. Ya Allah, kenapa hati saya akhir-akhir ini kok selalu tersambung dengan dia? Ya, bantulah saya untuk tidak Tidak mungkin Pak, Bapak begitu Pak. Bantulah saya untuk melupakan dia. Tidak mungkin Pak. Bapak perlu bantuan orang. Sudah tidak objektif lagi. Loh, saya ini betul Pak, bertemu dengan orang yang faham agama. Dia memberitahu saya, Pak tolong saya doakan. Kenapa? Ini loh Pak, istrinya orang, senang saya Pak. Saya ini tahu itu istrinya orang. Saya tahu itu haram. Tapi saya tidak mampu Pak. Lah kono desek ae terus Pak. Lah saya mau berdoa, ya Allah lupakan itu. Aku gak iso apa nyene wayu ya Pak. Tadi iku mau ngomong lupakan saya itu gabrus. Ya minta bantuan orang, tapi orang ini fair ini. Ya Allah, ya Ustadz nanti saya bantu. Sebisa saya nanti dalam sujud saya sungguh saya akal dan rasa ini memang akal saya tahu tidak boleh, tapi rasa ini kok ya sudah mau dewe. Ya Allah, ada yang perempuannya cerita sedang proses perceraian, masalahnya itu. Ya, tapi kan tetap istrinya toh, kan tidak boleh, haram tuh. Tapi ya Allah Pak, ya Allah Pak, sembuh. Lah, tapi ingat janda boleh Pak kita nih. Ya wis, aman. Iya Pak, itu boleh Pak, itu boleh. Jadi mau sholat kok ingat penyakit, ingat ini. Loh, jangan penyakitnya, ini lagi ngomong apa dia. Saya pernah dikritik Pak itu. Pak, sholat itu kan hanya untuk mengingat Allah. Tapi Bapak mengajari soal anak yang belum nikah, anak yang ini gimana? Loh, sita. Ingati mau ini opo? Ono kata Allahnya ndak ada. Ya itu ingat Allah betul. Loh ya toh? Ya Allah, anak saya usia 43, perempuan belum menikah. Mohon ya Allah dipilihkan yang baik. Saya tahu ya Allah, anak saya umur 43 belum menikah. Bukan karena tidak ada jodoh, karena anakku ini orang baik. Maka engkau sedang mencarikan suami yang baik, bukan suami yang ecek-ecek ya. Oh, ujungnya kan ada. Kan berarti ingat Allah, ya toh Pak ya? Loh. Ini sudah dekat ini. Silakan ada pertanyaan-pertanyaan. Monggo. Mohon penjelasan tentang ayat yang berbunyi wasta'in bis sabri was shalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta'inu bisabri wassalah. Memang itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia jadinya kayak gitu Pak. Itu susah ya. Ya. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau diterjemahkan dalam buku terjemah itu jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Ya. Ya berarti
Kalau Anda itu ingin selamat ya sabarlah kamu dan sholatlah kamu, gitu Pak. Tapi bisa juga tuh Pak, wasta'inu bisabri wassalah, mintalah tolong kamu kepada Allah, ya Pak ya. Caranya adalah dengan kesabaran menerima kenyataan itu, wassalah dan sholat yang bagus. Itu di sini sudah kita diskusikan Pak, di sini ada itu. Jadi berarti kalau orang itu ingin selamat kan berarti ya sabarlah dan sholatlah, 2S itu Pak itu. Nah, sabar sholat itu 2, seperti tidak bisa digandeng. Kalau Bapak tidak sabar, sabar itu apa sih Pak? Sabar itu apa? Loh ini gitu, pengertian yang sempit ini. Sabar itu Pak, ulet itu sabar Pak. Sabar itu ulet ya, sabar itu as-sabr itu ulet juga. Sabar menunggu hasil itu namanya sabar lah. Sabar menunggu hasil itu ulet. Gagal, tidak menyerah. Wah mungkin belum berhasil. Itu namanya keuletan. Jadi sabar itu tidak hanya dicela orang terus sabar, sabar. Dikepuk uang, sabar, sabar. Bukan itu aja Pak. Sabar menunggu, sabar melalui proses panjang untuk sukses itu sabar. Nah, makanya surat Al-Asr itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Orang baik itu adalah orang yang senang memberikan masukan dan senang diberi masukan. Dalam dua apa? Al-haq, menyangkut yang benar, as-sabr itu ketangguhan. Nah gitu Pak, ketangguhan. Jadi sabar itu artinya gitu Pak. Sabar menunggu proses itu. Dan itu tidak gampang Pak. Bapak-bapak ini orang tangguh semua. Orang tangguh semua. Untuk mencapai cita-cita itu harus berdarah-darah. Mengapa? Karena Bapak lahir dari proses yang memang berat. Bareng tiba anak sampean, wis sudah tidak anak gedondong, tapi anak stroberi. Namanya sekarang ini generasi stroberi. Ngerti stroberi Pak? Ngerti stroberi? Oh boy, keres. Wis ngunae lah timbang repot-repot wis. Keres itu gampang kepenyet toh? Ngene ya pancene wong asale teko desa kabeh. Keres ini generasi keres. Dibungkus ke penyetitik. Nah itu generasi stroberi. Anak kita itu sekarang generasi ini. Keuletan tidak punya. Manja. Generasi keres wis ngene wis. Stroberi ya bingung. Nek bapak ini Pak generasi gedondong. Wah, terus bahkan itu nek gak dibanting itu Pak, durung metu legine Pak. Iya toh? Nggih Pak Wahyu. Masih ingat Pak waktu kecil Pak? Kedondong disuawat teyer. Lah keres sampean ono. Penyet no. Itu Pak. Jadi wasta'inu bisa bersalah itu. As-sabr itu artinya Pak. Tolong diterjemahkan sabar dengan lebih luas. Ada lagi Pak? Cukup Pak ya? Bisa. Terus pokoknya berpikirlah yang lebih luas ya. Wawasannya yang luas. Jangan melihat sesuatu dari satu sisi, tapi itu sisi yang lain-lain. Kita itu diajari Allah punya mata dua itu, berpikir itu, melihat itu aja negatif tok, aja positif tok, loh. Kita itu delok uang yang ngono. Delok uang apike aja jahat tok ae. Ya Pak. Ya Hayyu ya Qayyum amitna ala dinil Islam. Ya Allah, kula niki sampean wafatkan dalam keadaan kula niki Islam. Ya kedua-duanya apa aja dibuat ekstrim. Minimalis. Lah sekarang ndak pujian Pak ya. Sampean Bapak tahu ndak?
masjid itu di sekitar sini nggak ada pujian, kanan kiri ini pujian kabeh. Terus gak sembahyang, sama gak sembahyang pisan. Masjidnya nggak ada pujian, tapi kanan kirinya langgar, itu sepikir rene kabeh, Pak. Ya toh, Pak ya. Saya kira begitulah. Pokoknya tetap sholat. Nah, saya demi mengejar kualitas itu kadang-kadang kayak seperti saya tadi itu kan waktu saya mepet ya, itu saya sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah itu saya gandeng jadi satu. Saya niat sholat tahiyatul masjid plus. Nah saya bisa saja saya percepat, tapi aku ilang dosa ya, wajib ya Allah. Aku beti aku hati-hati ya wes dimaksimalkan, diminimaliskan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tata'alana dzamban illa ghafartah. Ya Allah, kami ini banyak dosa, ya dosa karena kualitas sholat kami, dosa kurang mensyukuri nikmat-Mu, doa kurang menjaga kata-kata yang terbaik untuk orang lain. Ampunilah kami, wala hamman illa farajtah. Siapapun yang lagi susah karena pekerjaannya, karena rumah tangganya, melalui doa yang diamini orang soleh-soleh pada pagi hari ini, ya Allah, hilangkanlah kesusahannya. Wala maitan illa rahimtah. Ada beberapa dulur-dulur kami, ya Allah, yang wafat duluan daripada kami, maka yang sudah wafat itu rahmatilah, ampunilah, dan yang sedang Engkau berikan tambahan umur, Engkau berikan kesabaran. Wala saqaman illa syafaitah. Ada juga yang sedang sakit di masjid ini, di luar masjid ini, Engkaulah ya Allah yang akan menyembuhkannya. Wala hajatan illa qadaitaha wa yasartaha. Banyak di antara kami yang masih banyak cita-cita yang belum tercapai, maka apapun yang menjadi cita-cita kami dengan kemurahan-Mu, rahman-rahim-Mu, ya Allah, mudahkanlah kami untuk mencapainya, termasuk keinginan anak dan cucu kami semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Berikan sholawat kepada Nabi kami, Nabi Muhammad. Jadikan kami semuanya ini, ya Allah, akhlaknya seperti Nabi Muhammad, anak cucu kami kepada Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Berikan sholawat kepada keluarganya Nabi Muhammad. Maka jadikan keluarga kami, keluarganya anak cucu kami menjadi keluarga terbaik seperti keluarga para nabi yang terdahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.